Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat tersebut, ananda salihah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah akidah. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang baru, yang berjudul Allah di atas langit. Ya, jadi tema pembahasan kita hari ini adalah Allah di atas langit. Kemudian ananda soleha, tujuan kita belajar hari ini insya Allah kita akan menyimak dan memahami kisah. Jadi hari ini Ustadz akan bercerita atau membaca kisah penuh hikmah yang ada di bukunya. Ya, jadi dengarkan pelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, untuk ananda yang membawa buku atau yang punya buku, silahkan dikeluarkan bukunya. Buka halaman atau bab 3. Ya, Ustaz juga akan membuka bukunya. Jadi pelajaran hari ini bab 3. Ya, jadi hari ini kita akan masuk bab 3 dan kita akan membahas kisah penuh hikmah Allah di atas langit. Nah, jadi ini dia judulnya, Allah di atas langit. Bagi ananda soleha yang ingin membuka bukunya, silahkan buka halaman 11 bab 3. Sudah? Nah, sekarang Ustaz akan baca ya. Allah di atas langit. Muawiyah bin Hakam As-Sulami bercerita, aku memiliki seorang budak yang biasanya mengembalakan kambingku. Pada suatu hari dia berbuat kesalahan, yaitu serigala membawa pergi seekor kambing di antara kambing tersebut, sehingga aku menamparnya. Lantas aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kejadian itu kepada beliau. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku harus membebaskan budakku ini? Tanyaku. Bawa dia padaku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berujar. Kemudian aku segera membawanya menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada budakku ini, Aina Allah? Di mana Allah? Satu lagi. Lalu Nabi bertanya pada budakku ini, Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Fis samai, di atas langit. Nabi bertanya lagi, siapa saya? Budakku menjawab,
engkau adalah Rasulullah. Lantas Nabi SAW bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita akan jelaskan ya, Anda salihah. Jadi judul atau tema pembahasan kita hari ini Allah di atas langit. Jadi Ananda Soleha, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan alam semesta. Dan jika ada yang bertanya kepada kalian, di mana Allah? Maka kita akan harus menjawab di atas langit. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Allah itu ada di atas langit. Jadi Allah tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Allah ada di mana-mana. Mereka mengatakan itu. Itu adalah perkataan yang salah. Yang benar adalah Allah itu berada di atas langit. Ya. Ustadz, apa yang dikerjakan oleh Allah di atas langit? Maka kita menjawab, wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Karena kita harus percaya dan yakin Allah di atas langit. Adapun apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah perkara gaib. Tidak ada manusia pun yang mengetahuinya. Tugas kita sebagai orang beriman hanya beriman dan percaya bahwa Allah di atas langit. Ya, ini yang pertama. Jadi Allah itu ada di atas langit. Jika kita mengatakan Allah di mana-mana, berarti Allah di semua tempat. Allah ada di kamar mandi, Allah ada di pasar, Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Ya, naudzubillah. Kita tidak boleh mengatakan hal tersebut. Karena perkataan Allah di mana-mana itu banyak mengandung kesalahan. Yang benar adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu ada di atas langit. Nah, faham Anda soleha? Alhamdulillah. Jadi di sini ada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dan dia itu memiliki seorang budak. Ya. Dan tugas budaknya itu adalah mengembalakan kambingnya. Jadi suatu hari budaknya ini berbuat kesalahan. Ya, ada salah satu kambingnya dibawa dan diterkam oleh serigala. Maka Muawiyah pun sebagai tuannya marah kepada budaknya. Dia pun menampar budaknya. Ya, dipukul budaknya. Kemudian dia menyesal dan pergi menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerdekakan budakku ini? Karena aku sangat menyesal untuk menebus kesalahanku. Ya. Tapi Rasulullah tidak langsung bilang iya. Tapi Rasulullah menahan Muawiyah untuk memerdekakan budaknya dulu. Ya. Kemudian Rasulullah minta agar budaknya itu dibawa ke hadapan beliau, ya, untuk menguji dan mengetes apakah budaknya itu benar-benar beriman. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada budaknya Muawiyah, wahai budak, di mana Allah? Kemudian budak itu menjawab, di atas langit.
Jadi Allah di atas langit. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, siapa aku? Anda adalah Rasulullah. Ya. Dengan dua perkataan ini, maka Rasulullah langsung meminta agar Muawiyah memerdekakan budaknya. Karena budak itu adalah sudah beriman. Jadi ananda soleha, dengan kita percaya, ciri-ciri orang beriman itu adalah dia percaya Allah itu ada di atas langit. Kemudian dia juga percaya bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah itu artinya adalah utusan Allah. Faman anda soleha? Satu ulangi ya. Jadi tanda orang beriman itu dia harus percaya Allah itu ada di atas langit. Kemudian dia juga harus percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia penjelasan tentang kisah penuh hikmah pada hari ini. Kemudian ananda soleha, untuk kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita bisa mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa Allah berada di atas langit. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada di atas langit. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tanda orang beriman yaitu meyakini Allah di atas langit dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, alhamdulillah. Inilah dia 3 kesimpulan atau 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah penuh hikmah yang kita baca tadi. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa difahami dan bermanfaat bagi Ustadz dan kalian semua. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.